Dodol es teh kuwi nyambut gawe, golek nafkah kanggo keluargane. Yalah Gus Jokes murah lucu, didancuk-dancukne wong sak negara. Juk kowe teko njalo ngapura, wedi bar iki malih rasida, dijak kerja karo Pak Prabowo. Duit pacet aku ra lilo. Beda karo bakule es teh belas ra duwe akhlak. Malah ngidak-ngidak ndase jamaah. Kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dodol es teh kuwi nyambut gawe, golek nafkah kanggo keluargane. Yalah Gus Jokes murah lucu, didancuk-dancukne wong sak negara. Juk kowe teko njalo ngapura, wedi bar iki malih rasida, dijak kerja karo Pak Prabowo. Duit pacet aku ra lilo. Lek wis ngene iki apa cum ajur wis tak ajur. Makanya lisan itu dijaga. Ajur itu yang duduk di atas 4 orang itu pun bukan orang sembarangan itu. Parah tokoh, di sana ada Habib, di sana ada pemimpin pondok pesantren, dan tertawa semua itu. Dan yang lebih gila nih, yang lebih bikin orang cuengkel setengah mati itu, lihat ada orang yang punya pondok pesantren tertawa terpingkal-pingkal sampai mengangkat-ngangkat badannya seperti itu, seperti melihat humor yang sangat lucu, padahal humor itu tidak lucu. Dan semua orang se-Indonesia ikut marah melihat apa yang dicok atau yang dibuat oleh si Gus Miftah terhadap penjual es teh. Ini ada lagu lucu, lagu Surabayaan, mewakili suara hati seluruh orang Indonesia ini. Coba kita dengarkan. Dodol es teh kuwi nyambut gawe, golek nafkah kanggo keluargane. Yalah Gus Jokes murah lucu, didancuk-dancukne wong sak negara. Juk kowe teko njalo ngapura, wedi bar iki malih rasida, dijak kerja karo Pak Prabowo. Duit pacet aku ra lilo. Berkat yang menggembirakan ya, meskipun dilihat orang terlambat ya. Pertama Gus Miftah datang ke rumah si penjual es teh ini, minta maaf. Nggak tahu ini permohonan maafnya karena ditekan oleh Bapak Presiden Prabowo atau ditekan oleh Bapak Teddy yang sekarang sudah menjadi sekretariat kabinet, atau ditekan oleh masyarakat karena beritanya sudah viral. Coba kalau nggak viral, maka apakah Gus Miftah mau susah-susah mendatangi rumah orang kecil di desa tersebut? Itu ya masih tanda tanya ya. Yang jelas nasib Bapak penjual es teh ini sekarang lagi mujur. Ada guyonan juga karena yang memaki-maki Gus, wah berkatnya luar biasa. Jadi beliau ini jamaah pengajian malam Ahad Pahing. Matur nuwun Kang Son, Kang mriki, kula kan milih jumroh ke ngomong apa jumroh ke apa? Sing kok mangat kowe bojomu maratuamu. Mantap ya. Kita kan milih dengan orang-orang itu yang mengumrohkan apa milih sama Abah, jawabannya sama. Wah, teh umurnya berapa? SD sama SD sama SMP. Yus pengen umroh? Anakmu diajak? Mungkin.
Pak Son Haji umroh, Pak Son, ibu mertua, bojomu siji toh? Son Haji, Bu Son, mertua, anak itu. Saya siang ini kedatangan tamu super istimewa yang tadi pagi saya sowan ke dalamnya di Gerabak gitu. Gerabak. Siang ini gantian beliau yang datang ke sini Pak Son Haji. Contohnya apa? Contohnya bapak penjual es teh ini dimaki Gusnya, Gus Miftah sekarang kaya raya. Allah membolak-balikkan keadaan bapak ini yang dulu kekurangan. Dalam penjelasannya dia menjual es teh itu hanya laku berapa kemarin? 28.000 atau berapa ya? Yang 20.000 untuk beli bensin, yang 8.000 untuk dikasihkan anaknya. Akhirnya sekarang bapak ini banjir hadiah, dapat uang banyak, nilainya hampir 100 juta. Konon juga dapat gratis umroh, bahkan dengar-dengar juga ada yang ngasih HP, ada yang ngasih sepeda motor, nggak tahu itu benar apa tidak ya. Tapi yang jelas nasib bapak ini sekarang sudah berubah. Yang dulu tidak punya duit, yang dulu tidak punya uang, berkat dipisui Gus kan wali Allah, berkat dipisui oleh Gusnya, ternyata mujarab ya. Sekarang nasibnya beruntung dan banyak mendapatkan rezeki yang melimpah. Ya ini karena zaman sekarang ini no viral, no justice, no viral, no reckon. Karena viral direken orang banyak. Yang tidak kenal tiba-tiba menyumbang, yang tidak tahu tiba-tiba menyumbang. Karena apa? Terenyuh melihat nasib bapak ini dipisui di depan orang banyak dan semua tertawa terpingkal-pingkal. 4 orang di atas mimbar itu semua tertawa, termasuk para jemaatnya juga tertawa semua. Miris hati ini ya melihat orang dimaki-maki, disindir kayak gitu, diolok goblok, tetapi pemirsanya ketawa semua, seakan-akan bangga dengan Gusnya yang bisa memaki seperti itu. Ya miris ya, hati ini pedih melihat. Tetapi yang jelas itu sudah terjadi. Jadikan itu pelajaran kita semua. Dan untuk 4 orang yang duduk di atas mimbar itu harus juga mengoreksi dirinya. Kalau kalian saat ini sudah duduk di atas merasa menjadi orang kaya, jangan tertawakan orang kecil yang hanya mengais rezeki 5.000, 10.000 dengan menjual air minum. Itu halal ya. Bahkan Bapak Prabowo sendiri mengatakan pro terhadap rakyat kecil, pro terhadap pedagang kaki 5. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki 5, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki 5 tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Kan bangga punya presiden seperti itu ya, presiden yang mau memperhatikan nasib rakyat kecil, yang tidak selalu diobrak-obrak Satpol PP hanya karena ingin mencari nafkah. Nafkah mereka itu halal ya. Kalau mereka tidak jualan di jalan-jalan raya, di tempat-tempat keramaian, siapa yang mau beli? Kalau mau sewa tempat mereka nggak punya duit. Kalau mau kontrak ruko-ruko atau toko di pinggir jalan mereka juga tidak punya duit. Modalnya pas-pasan, gerobak, dorong, kaki 5.
yang tidak punya gerobak ya disunggi itu ya dipikul pakai kepala itu ya, seperti bapak penjual es teh itu disunggi. Itu untungnya nggak seberapa, paling ya untung 50.000, paling banter ya untung 100.000, itu pun kalau rame. Kalau nggak rame ya nggak habis. Kalau nggak habis jangan dikatakan takdir.